kami buat kayak strategi dengan sama, karena kalau misalkan bolanya belum masuk tuh pasti bakal banyak scratch di sini gitu. Jadi kami ya udah kayak berurutan, tapi orangnya betul-betul ikut-ikutan mereka. Ya enggak, tadi nggak dulu. Oke, udah. Oke. Jadi yang menurut kalian ada nggak sih kaitannya dengan tadi yang sudah kita buat dengan manajemen waktu? Kayak Bu, Ya. kalau misalkan tadi kan kelompok Silva ada bilang kita tuh harus ada strategi. Jadi mungkin kalau misalkan kita punya strategi dalam manajemen waktu, itu tuh kita bakal lebih sukses punya kehidupan yang teratur gitu waktu-waktunya. Karena kita punya strategi, tapi kalau misalkan kita nggak punya strategi, dia mungkin bakalan kayak keteteran Bu. Atau mungkin kalau kita umpama makan ini tuh makan muat dan akan bisa kayak gini. Oke, bagus sekali ya. Nah, ada lagi yang lain? Ibu kasih clue nih. Gelas dan juga tutup itu adalah waktu yang kita punya. Sedangkan bola-bola, 3 bola itu adalah hal-hal penting atau hal-hal yang harus kita prioritaskan. Sedangkan beras itu adalah hiburan, kayak jalan-jalan ataupun apa-apa. Ya, Sania, harus Sania Rizka nih. Kalau menurut saya, kalau tadi Ibu ibaratkan gelas itu adalah waktu yang kita punya, berarti
ketinggalan sama teman-teman yang seharusnya dia dapat data 6 jam juga sama seperti kita. Jadi ya udah, kita selamatkan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar, jadikan prioritas. Ya sela-sela itu kalau misalkan ada waktu lebih ya kita barulah berleha-leha atau main game istirahat. Oke, bagus sekali ya Willy. Jadi kita bisa selamatkan waktu yang kita punya itu dengan memprioritaskan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan duluan. Nah itu juga membuat, itu sebenarnya menyelamatkan kita juga. Misal nih dalam contohnya dalam satu minggu itu teman-teman harus mengumpulkan 3 tugas di hari yang sama. Nah jika teman-teman mengerjakan dalam satu hari yang sama, sedangkan waktu teman-teman itu punya seminggu untuk mengerjakan 3 tugas itu bakalan berat nggak? Berat. Walaupun awalnya mungkin teman-teman bisa jalan-jalan ataupun apalah, tapi di hari terakhir teman-teman merasa tertekan karena harus mengerjakan 3 tugas itu, dan tugas yang dikumpulkan juga nggak maksimal. Nah jadi kita bisa menyelamatkan waktu kita dengan memprioritaskan, oh hari ini harusnya ngerjain cicil dulu nih biar nanti kita nggak terburu-buru untuk mengerjakan itu. Teman-teman masih sering nggak kayak gitu? Masih. Ya, oke, nanti kita belajar gimana nih caranya. Nah selanjutnya ada Use single handedly, fokus dalam satu waktu. Nah, kita fokus dalam satu waktu. Kita fokus nih, kita benar-benar ngerjain apa. Jangan nanti lagi ngerjain matematika, tiba-tiba udah kepikiran lagi yang lain, mau pengen cepet-cepet ngerjain bahasa Inggris. Nah, itu tuh nggak bisa. Itu tuh jadinya buatnya setengah-setengah, jadinya kita selesai. Itu juga walaupun Bu, itu kan tapi jadinya terkerja apa? Jadi dikerjain walaupun dikit-dikit, tapi itu nanti mengganggu konsentrasi, mengganggu fokus. Ujung-ujungnya nggak ada yang selesai. Terbuatlah hanya setengah-setengah. Nah selanjutnya ada apa? Penghematan jangka panjang. Ada yang tahu nggak apa ini maksudnya? Ada Rizka Bu, Rizka pernah relate sama penghematan jangka panjang. Kita tuh merasa kalau misalnya hari itu nggak ada tujuan, hari itu cepat kali berjalan kan Bu. Tapi kalau misalnya kita ada to-do list, seakan-akan hari itu lama berjalannya karena ada beberapa target yang udah terselesaikan. Kalau misalnya kita nggak punya target, kita tuh merasa kayak kok sebentar udah malam kayak itu tanpa kita berbuat sesuatu. Oke, betul ya nih kata Kak Rizka bahwa kita membuat penghematan jangka panjang ini, yaitu kita memanfaatkan waktu yang panjang untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Nah, dan yang terakhir apa? Lakukan sekarang. Jika nanti teman-teman sudah buat to-do listnya panjang, bahkan kalian udah buat seminggu, tapi kalau nggak kalian lakukan, Sama aja. sama aja bohong. Nah, sebelum kita masuk ke tips manajemen waktu, Ibu pengen tanya nih pengalaman kalian di dalam manajemen waktu, ada nggak? Mungkin ayah Willy. Mungkin ini pengalaman buruk ya Ya. dari diri. Ini sangat apa ya, mungkin teman-teman juga merasakan di mana Willy itu sering buat alarm bangun pagi tuh yang seharusnya dalam otak Willy itu pengen bangun jam 5, tapi Willy sering lagi kayak 5.10, 5.15, 5.20 sampai jam 6 gitu Bu. Itu mungkin kebiasaan buruk karena Willy belum bisa memanajemen waktu Willy di malam hari. Willy masih begadang sehingga kayak iming-iming pengen bangun cepatnya tuh ada banget gitu. Willy kayak yang harusnya bangun lagi jam 5 malah bangun jam 6. Itu mungkin pengalaman buruk Willy. Menurut teman-teman, Willy tidak menerapkan prinsip yang mana nih? Ya, Willy tidak konsisten, lalu Willy juga nggak lakuin sekarang. Willy punya rencana tapi Willy nggak Jalani. jalani. Nah, kalau dari Ulfa gimana nih pengalamannya? Kalau Ulfa bukan karena sekolah Ulfa dekat sama sekolah. Kalau Ulfa bukan karena rumah Ulfa dekat sama sekolah. Seharusnya kan pergi sekolah itu jam 7 Bu. Jadi bentar. Kita dekat pasti lo kasih tahu dulu baru kejauh lagi kan. Nah, rumah Ulfa kan dekat sama sekolah Bu. Seharusnya kan masuk sekolah itu jam 7.30 dan seharusnya Ulfa berangkat jam 7 nih Bu. Nah, tapi Ulfa datangnya 5 menit sebelum bel, itu terlambat. Nah, Ulfa sebelumnya sekolah TikTok Bu, makanya Ulfa nunda-nunda. Nah, itu sama kayak tadi ya, bahwa Ulfa itu dia lebih mementingkan Kepentingan pribadi. pribadi. Kalau dari praktek kita tadi ngapain dulu? Masukkan Prioritas.
pagi-pagi. Maaf ya. Kalau aku sih sering gitu tuh di jalan. Nggak bisa gue ya. Nggak bisa. Ini literal dia. Soalnya kayak. Ya kan. Ya. Harinya tuh kayak Ini kalau ikut lomba gimana? Tapi dia buang. Wes. crush. Lurus. Tak pernah. Pak Raisa ngajak kelas supaya. Aku lupa. Coba aku sakit. That's so cool. Ya, Nah, dari videonya. Seru kali, Bu. kasihan Bu. Kasiannya, kenapa sih jadi kasian? Oh kasih jatuh Maya, begini kenapa latihan? Dia cuma telat 1 menit aja, kita langsung bisa masuk. Oke, nah tadi kalian udah tahu ya kalau misalkan dia tuh telat bangun, udah coba larang malah nggak langsung bangun, terakhir dia telat. Nah, ibu pengen nanya nih kalau misalkan kalian lihat dari teman-teman nih melihat tadi si siapa nih kita kasih nama dia? Ferdi. Si Ferdi misalkan si Ferdi. Nah, kalian pengen kasih tips apa nih buat Ferdi biar Ferdi ini nggak telat lagi? Oke, Willy. Mungkin dia telat bangun itu sama kayak Willy Bu ya, begadang malamnya. Kita nggak tahu backgroundnya kenapa. Dan dia udah setting alarm tapi dia nggak bangun. Mungkin problem solvingnya adalah dia kalau malam jangan tidur di atas jam 12 gitu. Jadi biar istirahatnya cukup dan besok bisa bangun cepat. Oke, bagus Willy. Kalau dari yang lain gimana nih? Iya, Pak Mak. Harusnya si Ferdi ini kalau kadang biar musik tuh, jadi dia nggak capek-capek lari. Oke, itu juga strategi ya, biar gimana caranya biar si Ferdi ini lebih cepat nyampainya. Walaupun tadi udah telat bangun nih. Nah, kalau yang lain? Kalau sekali ya. Suka. Kalau misalnya mungkin Ferdi itu nggak ada kereta mungkin Bu ya. Dia mempertimbangkan kalau misalnya dia nggak ada kereta, dia tuh harus bangun sebelum sebelum waktunya Ujian. masuk kayak gitu. Bisa dia perkirakan dulu
misal di hari Senin kita ada mata kuliah di jam 8, itu malam kita tulis dulu jam 8 kita harus sudah bangun jam 7 untuk prepare gitu. Terus kemudian sorenya kita mau ngapain itu kita catat prioritasnya dulu. Nah nanti di hari-hari berikutnya begitu juga. Oh, berarti kita catat yang penting-penting aja ya? Yang penting-penting kita prioritaskan dulu yang lebih penting menurut kita prioritaskan dulu. Nanti sisanya baru kegiatan selingan, gitu, kayak jalan-jalan dan lain-lain. Oke, tepuk tangan ya buat Willy. Wah, bagus sekali ya, benar ya yang dikatakan Willy. Nah, sebenarnya Maya, format tutur di situ nggak ada yang baku, terserah Maya. Mungkin Maya suka desain di Canva atau di aplikasi mana, atau Maya mau gambar nih di kertas gitu kan. Nah, jadi boleh kok bisa hari Senin di jam sekian Maya mau ngerjain tugas apa, di jam sekian mau ngerjain tugas apa sampai Maya tertidur. Atau mau buatnya tuh kayak gini aja, pagi aku mau buat ini, siang mau buat ini. Nah itu juga boleh. Terserah kita gimana caranya. Yang penting apa dilakukan Dengan konsisten. ya, dilakukan konsisten dan juga dilakukan sekarang. Jangan nanti ditunda-tunda kayak si Willy tadi udah hidup alarmnya dimatikan lagi, diatur lagi, sampai akhirnya itu sebenarnya malah suka hati Willy sebenarnya mau bangunnya kapan, bukan untuk memanajemen waktunya si Willy. Oke, jadi sudah paham semuanya? Oke, kalau udah bilang udah paham nih, Ibu mau ngasih kalian tugas, tapi ini dikerjakan dalam kelompok ya. Kelompoknya sama kayak tadi aja ya. Oke, Bu. Jadi di sini nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Di sini tulis nama kelompok sama anggota kelompok, namanya terserah kalian mau apa namanya. Dan ini ada kasus. Nanti kalian baca kasusnya. Dan tugas kelompok adalah menjawab bagaimana sih seharusnya si kalian ini si Andi, bagaimana sih seharusnya si Andi ini melakukan hal-hal ataupun agar manajemen waktunya bagus. Oke? Oke, Ini Bu. dia. Ini untuk kelompok Rizka Ulfa Silva, ini untuk Sania, Fatma, Maya dan Billy. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Ibu tadi saya nggak beli pulpen. Oh ini. Kelompok Rizka ada? Ada. Oke, kerjain ya. Sama kelompok. Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan. Mau matanya apa sih? Oke, udah selesai teman-teman? Udah. Karena udah selesai, jadi gimana ini kelompok apa namanya? Mawar. Mawar dan juga kelompok Kucing Mawar. rock. Oke, kucing raus. Yang mana nih mau duluan? Ini untuk Kami. membacakan. Oke, kelompok kucing raus siapa yang membacain? Sania. Jadi kan kasusnya tuh di sini ada seorang laki-laki namanya Andi, dia baru lulus SMK. Terus habis dia lulus SMK itu dia mau lanjut kerja sebenarnya, tapi dia tuh punya kebiasaan bangun telat gitu Bu. Terus ada satu tawaran kerja gitu kan dia mau tes kerja tuh, tapi rupanya di kerjaan itu dia tuh harus bangun sampai jam 8, cuma dia telat, jadi kan sekarang itu hilang. Terus apa yang harus menurut kelompok itu kan gimana nih langkah yang harus dibuat sama si Andi? Harusnya tuh si Andi dia bisa mulai merubah cara manajemen waktunya Bu, karena dia tuh harus membiasakan bangun pagi supaya kesempatan-kesempatan tuh nggak terlewatkan sama dia, kayak gitu menurut kami. Oke, gimana nih menurut kelompok Mawar? Jawaban kelompok apa? Kucing
kawan-kawan itu sudah betul problem solvingnya yang diberikan, karena saya juga pernah dengar bukan istilah kayak kita tuh harus bangun pagi sebelum rezeki kita dipatok ayam, karena si Andi kan juga membutuhkan kerja kan Bu, semua orang butuh kerja, butuh uang gitu. Jadi dengan kelompok jawab seperti itu sudah sangat benar dan memahami materi yang disampaikan. Oke, bagus sekali ya. Nah, dari kelompok mawar gimana nih jawabannya? Kalau dari kelompok mawar, kasusnya kan ada nikah siswa kelas 10 nih Bu. Nah jadi dia ini banyak tugas. Nah tapi untuk mengerjakan tugas tersebut diberi waktu 2 minggu nih Bu. Nah akan tetapi Rika menunda pekerjaan tersebut sehingga dia merasa kelelahan sama agak keberatan untuk menyelesaikan tugas. Nah saran dari kami, kalau menurut kami saran dari kami itu Rika bagusnya itu mengerjakan tugasnya setiap hari Bu. Mungkin satu hari satu tugas yang dikerjain, jadi dia juga punya waktu untuk istirahat. Oke, dari kelompok kucing raung gimana tanggapan untuk jawaban kelompok mawar? Ya, Willy silakan. Kalau tanggapan saya Bu terhadap jawaban dari kelompok mawar itu udah sangat bagus sekali ya, dimana mereka sudah sangat mengatur bagaimana cara manajemen waktu. Itu kita kayak nyicil-nyicil dulu tugasnya agar tidak menumpuk di akhir nanti ya, walaupun kita punya jangka waktu yang lama untuk leha-leha gitu, tapi kalau kita punya tugas yang banyak ya kita cicil-cicil lah dari awal gitu biar nanti gak menumpuk. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Bagus sekali ya dari jawaban tadi Ibu sudah mengerti bahwa teman-teman ini udah pada paham nih apa itu manajemen waktu, bagaimana cara mengelolanya, dan gimana udah siap belum untuk memulai manajemen waktu? Siap. Bagus ya, semangat kali ini kayaknya untuk manajemen waktu. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu mau minta tolong nih buat salah satu dari teman-teman untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Iya, Maya. Seperti yang sudah kita pelajari hari ini, ternyata manajemen waktu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Apabila kita itu bisa memanajemen waktu, maka kita tuh bakalan lebih teratur hidupnya dan kita tuh akan memiliki waktu senggang yang jangka panjang karena kita sudah memanajemen waktu dengan baik. Oke, bagus sekali ya yang dibilang oleh Maya. Jadi benar teman-teman. Nah, manajemen waktu itu seringkali kan kita sepelekan bahwa orang tuh lebih senang melakukan apa yang sedang mereka pikirkan atau melakukan apa yang mereka inginkan. Padahal seharusnya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus manajemen waktu, dan juga untuk manajemen waktu sebenarnya nggak susah kan? Enggak. Bisa dari hal kecil kayak misalkan teman-teman sebelum tidur nih memikirkan dulu besok kegiatannya apa aja, rencananya atau apa aja. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dan sudah melaksanakan kegiatan ini sampai akhir. Dan Ibu harap nanti untuk kedepannya teman-teman bisa menerapkan manajemen waktu ini di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, untuk memberkahi ataupun untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, lembar kerja kelompoknya udah bisa dikumpulkan lagi ya ke Ibu. Oke. Maka teman-teman sudah berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan manajemen waktu dan juga kedepannya kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.